Shalom adik-adik, apa kabar? Yes, harapannya adik-adik semua dalam kondisi yang sehat, kuat, dan bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Adik-adik, pada hari ini, siang ini, kakak yang akan memandu ibadah kita. Adik-adik semua harus mengikuti ibadah dengan semangat dan bersukacita, oke? Ya, adik-adik semua, lipat tangan, tutup mata, kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur, kami kembali dapat beribadah. Tuhan berkatilah ibadah kami ini. Dari awal permulaan sampai pada akhirnya, kiranya ibadah kami ini memuliakan nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap memulai ibadah ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah buka di dalam doa. Adik-adik, kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita akan bernyanyi buat Tuhan Yesus. Adik-adik semua bangkit berdiri. Adik-adik tepuk tangan, berdiri, bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Sudah siap? Check this out. Oke adik-adik sudah memuji dan memuliakan Tuhan dengan bersukacita. Tiba saatnya adik-adik akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa.
Adik-adik lipat tangan, tutup mata, ikuti kakak akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Adik-adik yang ada di rumah akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berikanlah mereka kemampuan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Dan biarlah mereka dari usia mereka saat ini sampai mereka hidup, mereka terus menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelumnya kakak mau bertanya terlebih dahulu. Siapa di antara adik-adik semua yang pernah berbohong atau sering berbohong? Misalnya ditanya oleh orang tuanya, contohnya mamanya bertanya, "Nak, apakah kamu sudah belajar?" Terus adik-adik jawab, "Sudah," padahal belum. Atau misalnya papanya bertanya, "Nak, apakah kamu sudah makan?" Terus adik-adik jawab, "Sudah," padahal belum. Nah, itu namanya berbohong. Pintar. Adik-adik harus tahu bahwa kejujuran adalah modal hidup yang paling penting. Dan Tuhan Yesus pun, Allah kita, mengatakan bahwa kita anak-anaknya tidak boleh berdusta atau berbohong. Karena ketika kita berbohong, orang-orang akan sulit percaya kepada kita. Dan ketika kita berbohong juga, kita menyakiti hati Allah kita. Karena Allah kita tidak suka sama orang yang berbohong. Nah, di dalam Alkitab ada cerita tentang seseorang yang berbohong. Namanya siapa? Namanya Gehasi. Dia berbohong kepada Naaman, kepada Nabi Elia, dia berbohong. Adik-adik sama-sama buka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-27. Sekali lagi, 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-27. Kakak akan bacakan buat adik-adik yang ada di rumah. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak beberapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehasi, bujang Elisa, abdi Allah, "Sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan menerima sesuatu daripadanya." Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat, Tuanku. Elisa menyuruh aku mengatakan baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana, Gehasi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi?"
ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau. Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Nah, adik-adik, dari kisah ini merupakan kisah seorang Gehazi yang berbohong kepada Naaman dan kepada Nabi Elisa. Jadi awalnya Naaman terkena sakit kusta dan dia disembuhkan oleh Tuhan, oleh Allah melalui perantara Nabi Elisa. Kemudian Naaman pun menjadi sembuh. Karena dia bersuka cita sudah sembuh, Naaman ingin memberikan hadiah sebagai bentuk sukacitanya kepada Elisa. Naaman ingin memberikan banyak barang-barang bagus yang mahal-mahal tentunya kepada Nabi Elisa. Sebab Nabi Elisa sudah dipakai Allah untuk menyembuhkan dia. Naaman ingin memberikan barang-barang itu, hadiah-hadiah yang mahal-mahal, yang bagus-bagus. Tetapi Nabi Elisa menolaknya. Dia tidak mau menerimanya. Kemudian Naaman pun ingin pergi. Gehazi yang melihat bahwa Nabi Elisa, yaitu tuannya, tidak mau menerima, Nabi Gehazi yang melihat barang-barang bagus itu ingin memilikinya. Karena Naaman sudah pulang nih, sudah pergi, Gehazi menggunakan berbagai cara untuk memperoleh hadiah itu. Gehazi pun menggunakan cara, yaitu dengan cara berbohong. Si Gehazi ini pergi mengejar si Naaman yang sudah dalam perjalanan pulang. Dia kejar, kemudian dia berkata bohong. Dia bilang begini, jawabnya, selamat, tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan bahwa jawabnya, selamat, tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Nah, itu yang dikatakan Gehazi kepada Naaman, bahwa Elisa memberikan pesan seperti itu. Padahal Elisa tidak pernah mengatakan itu kepada Gehazi. Naaman berbohong kepada Gehazi berbohong kepada Naaman untuk memperoleh barang-barang yang berharga. Kemudian Naaman yang tidak tahu bahwa Gehazi berbohong, kemudian memberikan perak, kemudian pakaian kepada si Gehazi. Naaman pun memberikan barang itu. Naaman tidak tahu kalau dia berbohong. Karena Naaman tidak tahu, Naaman pun memberikan barang itu kepada Gehazi. Gehazi pun pulang. Dan ketika dia pulang, baru saja dia pulang, dia pun menemui Nabi Elisa. Nabi Elisa berkata, kamu dari mana? Lagi-lagi Gehazi berbohong. Gehazi bilang, aku tidak dari mana-mana. Padahal Nabi Elisa tahu bahwa Gehazi pergi berbohong kepada Naaman, meminta barang-barang berharga berupa perak dan pakaian-pakaian. Gehazi berbohong kepada Naaman. Gehazi berbohong kepada Nabi Elisa. Dan tentunya kebohongan itu ditahu oleh Allah. Karena Tuhan melihat setiap orang-orang yang berbohong. Tuhan tahu setiap apa yang dilakukan semua orang, termasuk kakak, termasuk adik-adik. Termasuk ketika adik-adik berbohong, atau mungkin adik-adik
sedang berdoa, Tuhan tahu. Sama dengan seperti yang dilakukan Gehazi. Tuhan tahu apa yang dilakukan Gehazi. Dia berbohong kepada Naaman. Dia berbohong kepada Elisa. Oleh sebab itu adik-adik juga harus tidak boleh mencontohi apa yang dilakukan oleh Gehazi, yaitu berbohong. Apapun godaannya, apapun tantangannya, adik-adik harus berani berkata jujur. Meskipun orang tua adik-adik marah, adik-adik harus tetap berkata jujur. Adik-adik tidak boleh berbohong, karena berbohong merupakan tindakan yang menyakiti hati Allah. Tuhan tidak suka sama orang yang berbohong. Apa akibat dari Gehazi berbohong? Akibatnya adalah Gehazi terkena sakit yang dahulu diidap oleh Naaman, yaitu sakit kusta. Gehazi terkena sakit kusta. Bahkan bukan Gehazi saja, sampai keturunan-keturunannya, bahkan ditulis dalam Alkitab selama-lamanya. Gehazi terkena sakit kusta. Karena dia berbohong, karena dia melakukan keberdosaan. Oleh sebab itu adik-adik, dari adik-adik usia sekarang, adik-adik yang masih kecil-kecil, yang masih balita, yang masih kecil, adik-adik harus mulai berani berkata jujur. Jangan berkata bohong. Karena ingat, berkata bohong itu melukai hati Allah. Allah memerintahkan dalam 10 hukum Taurat apa? Salah satunya apa? Jangan mengucapkan saksi dusta. Nah, saksi dusta itu sama dengan jangan mengucapkan kebohongan. Adik-adik juga harus berani berkata jujur, tidak boleh bohong. Mungkin itu yang menjadi sharing firman Tuhan kakak pada hari ini. Intinya adik-adik harus berani berkata jujur, jangan berkata bohong. Tidak boleh mencontohi Gehazi. Dia berbohong kepada Naaman, dia berbohong kepada Elisa. Tidak boleh. Adik-adik harus berkata jujur apapun keadaannya. Harus berani berkata jujur. Oke? Harus berkata jujur, pintar. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata. Kakak akan berdoa buat adik-adik. Terpujilah nama Tuhan. Kami sangat bersyukur buat kebaikan Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Berikanlah mereka kemampuan, kekuatan untuk terus berkata jujur ya Tuhan. Janganlah sekali-kali mereka tergoda untuk berkata bohong. Tapi mampukan mereka untuk terus berani berkata jujur. Berkatilah adik-adik yang ada di rumah. Biarlah mereka dapat memahami dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah namamu Tuhan. Berkatilah adik-adik yang ada di rumah. Berkatilah orang tuanya. Berkatilah kakek nenek, adik-adik, kakaknya. Studinya diberkati oleh Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Berkati juga semua guru sekolah minggu yang ada. Berkati juga gembala kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, ibadah kita sampai di sini. Terima kasih, adik-adik harus tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Dan adik-adik harus menghafal ayat hafalan yang terdapat di dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-9. Kakak tunggu, adik-adik harus bisa menghafal. Oke? Kakak tunggu di WA Group. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, dadah semua. Terus berkati, dadah.